apa kabar? Ketemu dengan Sarah Deriza. Masa pandemi ini ternyata juga melahirkan sebuah profesi baru, yaitu virtual public speaker. Yang terbiasa berbicara di depan umum, di workshop, seminar offline, sekarang karena nggak bisa bikin event, nggak bisa kumpul-kumpul banyak orang, maka event-event offline itu harus beralih ke event online. Bentuknya macam-macam, bisa webinar, bisa online training, bahkan live streaming, baik itu di Instagram Live maupun di YouTube. Nah, ngomongin soal virtual public speaker, kira-kira apa saja sih persiapan yang harus dilakukan ketika kita itu diminta, didaulat, atau bertugas sebagai pembicara online? Entah sebagai pemateri, entah itu sebagai MC maupun moderator. Apa saja yang harus dipersiapkan? Persiapan yang pertama adalah memahami detail acaranya. Kalau kita belajar jurnalistik, kita mengenal 5W1H. Jadi kita tanya dulu sama panitia atau pemilik eventnya, apa acaranya, lalu kemudian siapa audiensnya, siapa pemilik acaranya ataupun perusahaan, brand yang ada di balik acara tersebut, kapan diselenggarakan, jam berapa, tanggal berapa gitu ya. Lalu kemudian pakai platform apa? Apakah pakai Zoom atau Google Meet, Webex atau pakai apa nih? Harus detail. Lalu kemudian tanyakan juga tujuan eventnya itu untuk apa dan bagaimana pelaksanaannya. Dan biasanya kalau kita pengen tahu lebih jauh mengenai detail acara, kita sebaiknya juga menanyakan rundown. Jadi minta rundown jauh-jauh hari ke panitia agar kita bisa mempelajari kira-kira apa yang mau disampaikan, berapa lama durasinya, kita akan ketemu dengan siapa saja di event online tersebut. Yang kedua adalah kita harus paham device yang nantinya akan kita gunakan. Apakah kita pakai smartphone atau pakai laptop atau pakai desktop, kita harus tahu. Nah, penggunaan device ini juga didukung dengan aplikasi pendukungnya. Jadi mau nggak mau kalau kita berbicara menggunakan video conference, katakan itu Zoom, kita harus memahami dulu penggunaan dari Zoom itu seperti apa. Jadi ketika nanti kita berbicara di hadapan para partisipan online, kita nggak kikuk gitu. Kita tahu gimana caranya nge-mute mikrofon, gimana caranya slide share, gimana caranya membatasi gitu ya, akses untuk peserta masuk dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya sebelum kita berbicara di hadapan banyak partisipan, kita harus paham alat dan juga aplikasi yang kita gunakan. Yang ketiga adalah kalau kita diundang sebagai pembicara maka harus mempersiapkan materi berupa slide presentasi jauh-jauh hari. Nah, karena yang namanya video conference ataupun event online itu memang terbatas dan ada sebuah fenomena namanya Zoom fatigue, maka kita itu harus menyiapkan informasi baik berupa tulisan maupun gambar itu seefisien mungkin. Jadi jangan terlalu banyak slide yang akan kita paparkan, cukup fokus ke poin-poin pentingnya aja. Supaya apa? Supaya partisipannya juga nggak bosan ketika berhadapan atau melihat layar di depan dia gitu. Jadi nggak kebanyakan slide juga. Kita juga harus merancang bagaimanakah pemaparan materi kita nggak cuma monoton dengan slide presentasi, tapi juga interaksi. Maka seorang pembicara bukan cuma menyiapkan materi dalam bentuk kata-kata, gambar, ataupun tulisan, tapi juga mempersiapkan interaksi antara pembicara dan partisipan yang hadir di event online tersebut. Yang keempat adalah meskipun yang namanya event online itu terbatas menampilkan visual kita hanya kepala sampai dengan bahu gitu ya, tapi bukan berarti kita tidak mempersiapkan visual kita dengan baik. Jadi tanyakan terlebih dahulu kepada panitia ataupun klien kita, kira-kira harus pakai baju dengan model seperti apa, warna seperti apa yang merepresentasikan brand atau perusahaan yang mengundang kita. Maka seorang pembicara, seorang MC maupun moderator itu juga sekaligus mewakili pemilik acara tersebut. Jadi pastikan juga selain menggunakan pakaian yang memang baik sesuai dengan acaranya, tampilan visual kita yang terbatas hanya muka sampai dengan dada ataupun bahu ini juga terlihat profesional. Dan yang kelima adalah nggak ada salahnya untuk latihan terlebih dahulu. Gimana sih caranya berbicara dengan baik ketika nggak ketemu langsung dengan audiensnya? Secepat apa tempo yang akan kita gunakan manakala berbicara?
gimana sih bahasa tubuh kita gitu ya. Karena berhadapan sama layar, apakah tubuh kita ini sudah cukup lurus gitu, apakah terlihat membungkuk, terlihat membusung, bagaimanakah eye contact kita. Nah, itu alangkah baiknya dipelajari terlebih dahulu. Sehingga pada waktu kita sampai di hari H, pada waktu on cam, kita sudah bisa menampilkan keseluruhan performance yang baik. Baik itu visual, baik itu verbal, maupun vokal yang kita sampaikan. Nah, itu tadi adalah beberapa persiapan bagi para virtual public speaker. Meskipun nggak bisa bertatapan langsung face to face dengan audiens, bukan berarti kita nggak persiapkan diri dengan baik. Semoga lancar ya eventnya dan sukses terus.